banyak hal yang sedang akan dilakukan oleh beliau untuk sebuah terobosan-terobosan. Dan biasanya kalau Anda mendengarkan beberapa saat yang lalu bersama dengan Pak Yongki yang selalu bercerita tentang ekonomi, dampak dari segalanya, bahkan politik punya dampak di ekonomi dan lain sebagainya. Kalau saat ini nih aman-aman aja ya kondisi saat ini karena di pandemi ini, tetapi yang berdampak adalah di ekonomi. Baik, Pak Yongki, oke, ini sebentar mungkin beliau belum on cam ya. Iya. Ya. Oke, baik. Pak Yongki apa kabar? Masih luar biasa, Bu Ena. Aduh, senang sekali Pak. Saya berpikir, aduh, bisa nggak sih menghubungi beliau yang super duper sibuk gitu kan. Dan hari ini di tengah-tengahnya beliau menjadi seorang pembicara di sebuah seminar besar gitu kan ya. Tetapi masih ada waktu untuk bisa berbagi di edisi spesial kali ini ya Pak Yongki ya. Bagaimana kondisi Jakarta kali ini di level berapa Pak Jakarta sendiri saat ini Pak? Semarang ini di level 3 Pak kali ini dengan merebaknya Omikron. Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang kondisi Jakarta saat ini? Ya, baik. So, intinya Jakarta sendiri sama, level 3, tapi kita sedang level Omicron positivity rate-nya sedang turun, jadi mudah-mudahan bisa segera di-update gitu ya. Jadi memang Jakarta ini kan epicentrum, jadi awalnya, jadi pelan-pelan nanti ngerembetnya ke luar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya baru keluar Jakarta gitu. Jadi sabar, ya ada gilirannya Bu ya. Iya benar, ada gilirannya. Jadi sabar. Semarang masih sabar. Ada gilirannya dari Jakarta karena Jakarta epicentrum gitu ya ceritanya gitu. Oke baik. Nah ini beliau ini cukup padat sekali dengan kesibukan-kesibukan ini Pak ya. Dan pastinya saat ini kalau saya tahu beliau ada waktu untuk bisa berbagi untuk kita itu oke gitu kan ya. Dan beliau juga ada di Kadin gitu kan. Tadi sempat ngobrol bahwa beliau cerita-cerita ada sesuatu yang mau dibagikan gitu kan Nah, ternyata Kadin itu ada di wilayah pasti ada gitu kan ya. Nah, tetapi yang membahagiakan adalah bahwa ada plan akan membawa para ya bisnis retail ya Pak ya seperti itu ya. Bisnis-bisnis akan diajak go public paling tidak untuk bisa ada sampai ke luar negeri gitu ya seperti itu. Wah itu menjadi sebuah berita yang membahagiakan, betul nggak sih Pak Yonggi? Ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya launching, saya ada sesi khusus dengan Ibu ya. So istilahnya saya jelaskan. Pasti Pak harus harus ya, harus saat ini seperti saya itu. cuma kasih penjelasan singkat saja. Istilahnya kita Kadin sudah dari tahun lalu sudah menjajaki untuk membuka satu unit usaha. Kadin itu kan yayasan ya, jadi bukan PT. Nah, karena kita melihat peluang besar sekali di ekspor gitu ya. So istilahnya pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri punya ITPC, punya ADAK gitu ya, tetapi nggak bisa transaksi kan, nggak boleh. Jadi disinilah peran Kadin untuk bisa mentransaksikan apa yang sudah dipromosikan, sudah dibuat agreement ya antar bilateral dan macam-macam gitu istilahnya. Jadi kami membangun pusat Kadin ITH namanya, nanti di luar negeri itu ada ITH Australia sudah set up. Dari tahun lalu sudah ada ITH Singapura, ITH USA, ITH Belanda semua untuk bantu secara offline. Jadi teman-teman kita sana mempersiapkan gerakan-gerakan offline ya, promosi, nanti konsultasi dan macam-macam gitu loh. Selain daripada mungkin kita membangun platform. Kalau Anda lihat logonya di belakang saya itu ada Kadin X di sana. Benar, itu adalah platform digital kita untuk ekspor. Nah, dengan ada ini mudah-mudahan kita pengusaha Indonesia nanti bisa bertransaksi, saya bisa mencarikan partner dalam hal satu trading, jadi jual beli produk, kedua adalah investasi, membawa investasi ke dalam negeri, lantas tourism. Ya, jadi ada Anda yang punya resort di dalam negeri di Jawa Tengah atau apa, nanti kita bisa promosikan lewat platform di sini, entah itu berupa investasi atau ngundang grup ya untuk bisa turis ke Indonesia dan sebagainya gitu istilahnya ya. Jadi tugas saya adalah akselerasi transaksi karena momentumnya juga sangat tepat, ekspor Indonesia lagi naik juga ya seperti itu gitu, dan presiden juga minta gitu ya supaya ekspor diperhatikan terutama yang UKM ya. UKM inilah yang kita lagi coba bentuk supaya bisa siap ekspor gitu. Iya benar sekali. Memang sih kalau dipikir ya Pak ya,
UKM ini lebih banyak daripada pengusaha-pengusaha yang udah gede-gede gitu. Jadi kayaknya mungkin dari UKM yang dibantu ini, wah perlu apresiasi juga nih Presiden yang menghimbau dan akhirnya disambut oleh Kadin sendiri secara luar biasa dan berharap ini bisa membuat ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Begitu ya Pak harapannya yang pasti ya. Harapannya pasti Ya, begitu. Baik, ya, baik. Oke, ya Pak Yongki, saat ini memang ya hampir 2 tahunan ya, sudah 2 tahunan ya, yang waktu lalu di awal, wah sudah itu merupakan terpuruknya sebuah ekonomi di Indonesia yang begitu terpuruk ya. Tapi waktu itu saya agak sempat ya, kenapa tidak sempat untuk ngobrol dengan Pak Yongki untuk itu gitu. Terpikir tuh justru sekarang, aduh saya harus ngobrol nih dengan Pak Yongki karena sebentar lagi mau masuk ke Lebaran itu yang saya ingat. Kalau ngobrol dengan beliau itu biasanya masuk ke Lebaran, masuk ke Natal ya Pak ya. Dan ya. disitulah akan ada pasar yang berbeda gitu. Nah, Pak Yongki, bagaimana pengaruh ekonomi sebenarnya di kondisi Omikron ini mungkin tidak seperti yang saat kemarin-kemarin ya. Apalagi kita akan mendekati setelah ini ada banyak hal yang terjadi. Mungkin pengamatan dari Pak Yongki seperti apa? Ya, oke, baik. So, intinya musuh daripada ekonomi sekarang ini adalah kesehatan ya. Jadi Ya. kesehatan itu maksudnya ya COVID-19 ini. Mm-mm, Jadi kita sudah mm-mm. 3 wave pertama dulu di awal-awal Iya, 2020. betul, betul, Oke, betul. jadi kita masih belajar, nggak tahu mesti ngapain Mm-mm. pada waktu parahnya, Benar. jadi ada Mm-mm, lockdown lama, gitu ya. Tapi mm-mm, kita mm-mm, cepat rebound ke arah membaik, mm-mm, tetapi ya begitulah namanya mm-mm, manusia, lupa ya kalau udah mm-mm. turis. Jadi setiap ada holiday itu pasti setelah Mm-mm, holiday-nya itu booming COVID-nya gitu. Nah mm-mm. itu yang menjadi kendala, akhirnya di-restrict lagi, pakai level-levelan gitu ya semuanya. Nah, yang paling parah Mm-mm. memang kemarin waktu Delta gitu kan, Iya, Pak, betul, Deltanya Pak. masuk Indonesia, pas orang Indonesia juga pas nggak dibilangin jangan mudik, masih mudik, ya jadi boomnya luar Iya, Pak. biasa. Itu yang paling parah. Mhm, Ya, tetapi mhm, kita sudah rebound gitu ya, rebound di November Desember kembali kemarin ya. Delta Mhm, Delta mhm, hilang sama sekali istilahnya ya. mhm. Iya, Atas benar, ekonomi benar, kita benar. juga nancep ke atas gitu. Nah, makanya saya prediksi Mhm, kalau mhm. Omikron nggak separah Delta, itu mestinya kita reboundnya lebih kencang lagi 2022. Harusnya. Dan Oke. ya, Mhm, dan jadi memang dari kenyataannya Omikron ini lebih ringan daripada Delta. Jadi makanya pemerintah tidak ada lockdown ya, tapi level PPKM aja mhm, dimainkan dan mainkan itu juga mhm. sudah di-adjust juga dalam hal restriction-nya gitu istilahnya. Jadi Iya, iya, kita lebih heeh. bebas Mhm, kalau Anda lihat saat ini pakai mata mall rame dan sebagainya. Memang di mhm. masa Omikron Jakarta ini kan epicentrum, itu kita akan lemes dulu nih. Jadi kira-kira sebulan itu kelihatan kok di mall-mall sepi karena orang takut gitu ya. Tetap namanya Omikron penyakit ya. Jadi orang nggak mau kena Iya, penyakit. Kalau benar, kalau benar, kena benar, juga Pak. terpaksa ya udahlah dekem dulu Mhm, 7 sampai 10 hari gitu ya sampai sembuh baru mhm, keluar lagi. Cuma kalau Anda lihat ya aktivitas ekonomi masih jalan gitu ya. Jadi mhm, di luar negeri mhm, pun semua menganggap yang Omikron ini adalah sekedar flu. Jadi tidak boleh mengganggu ekonomi yang sedang pick up gitu istilahnya. Nah ini yang mhm, keberuntungan kita. Mudah-mudahan mhm, di Jakarta sendiri peak sudah tercapai dan sekarang lagi turun. mhm. Oke. Kemarin dari 13 topnya kemarin saya lihat itu ada 15.000, lantas Mhm, turun 13, 14, main di 10.000, kemarin mhm. 5.000. Ya, jadi saya mengharapkan mungkin Oke. awal Maret mungkin minggu depanan begitu Mhm, sudah 1.000-an lah ya gitu loh. Kalau udah di bawah 1.000 itu mhm. sudah aman. Nah, ini Jakarta dulu Udah ya. aman. Jadi kita Mhm. orang Jakarta duluan dulu deh ya gitu. Nah, baru Yang lain baru sabar ya, Pak? nanti selesai ya Jawa Barat, Mhm, Jawa Tengah, Jawa mhm, Timur gitu istilahnya. mhm, Bali sendiri juga mhm. udah peak ya. Saya khawatir Bali Oh iya, kemarin Bali. karena hospitality-nya Tinggi banget, tinggi. Pak. Iya, iya, heeh. Benar, benar, Ya, benar. tapi sekarang Mhm. udah turun. Nah, yang lagi naik sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya. So Betul, istilahnya betul, makanya betul. kalau boleh pakai masker, ya. Kalau jangan jangan apa lepas masker di tempat umum, gitu istilahnya ya. Kalau Mhm, jajan ya mungkin makannya mhm. di mobil aja, jangan bareng-bareng, gitu istilahnya. Jadi peaknya cepat Betul. tercapai terus turun, gitu. Mmm, Karena kita iya. kita akan saya prediksi Lebaran tahun Mmm, ini akan bagus, jadi jangan sia-siakan. Jadi cepat-cepat oke, oke. diselesaikan gitu istilahnya ya. Nah, Jadi itu nanti dia. Maret April tuh Heeh, sibuk-sibuknya kita siap-siap Lebaran. Itu tolong digarap mhm. yang sebenar-benarnya gitu loh. Oke, baik, Pak. Wah, ini dengan cara bicara begini, Pak, waduh ikut merinding juga. Karena apa ya, waktu, saya sempat wawancara dengan pakar, seorang dokter mengatakan jika
masyarakat ini terkendali dengan lebih baik, ini bagus begini, maka tidak akan ada merebaknya Omikron di Januari, Februari. Tapi ternyata kan pergerakannya sesuai dengan seperti yang dikatakan Pak Yonggi tadi. Tapi benar, nah, oke Pak, untuk mengarah kepada sebentar lagi kita mau masuk ke Lebaran gitu kan Pak ya, mau masuk ke Lebaran yang benar, kita harus tetap bersikap ya memang ya harus prokes itu harus ketat sekali karena mau tidak mau tetap akan berpengaruh kepada ekonomi ya Pak ya. Nah, kalau untuk jangka sampai menuju pada Lebaran tadi Pak Yonggi sampaikan ya ini kalau ini makin menurun ini oke, akan aman gitu kan, akan aman, tidak akan ada pergolakan naik turun yang kacau gitu kan, kayak kemarin harga minyak itu super tinggi ya Pak ya. Itu bukan karena pengaruh Omikron itu ya Pak ya, super tinggi harga minyak itu bukan pengaruh Omikron. Lalu setelah itu ada sempat harga cabai, harga telur dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya inilah memang ekonomi itu tidak bisa diprediksi, benar ya Pak Yongki ya? Mungkin Pak Yongki bisa menjelaskan kepada kita, ada banyak alasan, ada banyak hal, sesuatu yang mesti kita ketahui, sehingga kita tidak cuma bisa nyala-nyalain aja. Memang kondisi seperti ini. Silakan Pak Yongki. Ya, ya. So intinya kalau soal harga itu ada kenaikan di seluruh dunia karena memang penyebabnya memang ada Omikron, ada COVID gitu ya. Karena kalau COVID kan berarti orang kena sakit, orang nggak bisa kerja. Jadi di pelabuhan di Amerika pun orang nggak kerja gitu ya. Kedua pertanian juga gitu. Makanya penghasil pertanian seperti kedelai sekarang ya, tempe lagi naik karena memang kemarin pertanian di dunia tuh lagi kena gitu istilahnya. Satu. Kalau kelapa sawit yang minyak goreng rada beda karena harganya memang meningkat gitu ya. Ada juga karena memang perubahan cuaca juga ada gitu istilahnya. Jadi itu dia. demand-nya juga meningkat dan sebagainya. Ya, tapi ya itu yang pemerintah mesti antisipasi gitu loh. Kalau buat ngelihat sini sih ya mesti balance ya. Ekspornya jangan langsung diberhentiin gitu istilahnya kan. Peluang itu kan cari makannya perusahaan juga gitu istilahnya. So intinya lagi diberesin lah ya sama instansi semua di sana. Tetapi ya kita mesti sadar, makanya presiden kan minta supaya kita juga pertanian harus produktif gitu ya, supaya kita nggak rely sama import dan macam-macam gitu loh. So intinya mesti berubah lah ya gitu loh. Baru kita berasa dengan adanya COVID ini banyak hal yang mesti dirubah gitu loh Bu. So intinya terus inovasi lah, buat kita inovasi. Oke. Ya gitu. Iya, baik. Tapi menurut Pak Yonggi sendiri untuk pertanian saat ini sepertinya sudah ada banyak inovasi ya Pak Yonggi? Banyak perubahan ya? Ya perubahan pasti ada. Belum merata. Tapi apakah signifikan untuk bisa merubah kita punya ketahanan pangan? Nah itu yang mungkin lagi dinilai dulu gitu istilahnya ya. Karena kita kan populasi nambah terus. Ya kan daerah, jadi lewat urban juga gitu. Nah, apakah logistik aja masih mahal di sini, gitu loh, ya kan? Sudah diberesin, cuma ya belum kelar gitu istilahnya. Dan ya bangun usaha, izin usaha gitu ya, lagi coba diberes-beresin gitu, istilahnya. Yang pasti mestinya ke depan lebih lancar karena apa? Ya sudah ada banyak jalan tol dan macam-macam gitu ya. So presiden yang baru, Presiden Jokowi kan selalu bangun infrastruktur ya kan, lantas bangun bendungan, bisa nanam sepanjang tahun. So istilahnya ini yang dikerjakan kan buat masa depan ya, jadi tepat banget kan. So intinya jangka kita panjang belum ya. Belum bisa ngelihat sekarang, cuma nanti ke depan pasti akan terlihat hasilnya. Iya benar sekali, dan kita memang harus mendukung sih ya pemerintahan saat ini untuk menuju yang lebih baik lagi. Seperti saat nanti akan memindahkan ibu kota, mungkin Jakarta tidak akan seperti ini ya Pak ya. Ya tetap jadi epicentrum, akan tetap jadi epicentrum gitu kan ya. Tapi mungkin akan pengaruh juga ya Pak ya, akan pengaruh juga ya Pak ya. Menurut Pak Yongki gimana Pak? Akan pengaruh juga? Pengaruh dalam apa Bu maksudnya? Dalam yang jelas masyarakat akan berkurang gitu kan, jumlahnya orang sudah tidak akan berlari ke situ, tapi ekonomi tetap lebih bagus rasanya ya untuk di Jakarta sendiri jika ibu kota berpindah. Oh, maksudnya perpindahan ibu kota ya. Saya rasa dalam waktu 5 tahunan ke depan dengan perpindahan misalnya sudah dipindah ibu kota, mestinya Jakarta nggak seberapa terpengaruh.
Karena kan infrastrukturnya sudah Sudah terbentuk di terbentuk sini, ya. ya Betul, betul. pebisnisnya di sini gitu istilahnya. Jadi memang pemerintahan aja dipindahkan, ya tapi ekonominya kan di sini gitu istilahnya. Jadi mudah-mudahan sih ekspansi ya, so kuehnya bertambah. Mudah-mudahan ke Kalimantan semua Bertambah tambah gitu. maju di sana gitu istilahnya. Di Jawa Jakarta tetap maju, di sana juga tetap maju. Gitu loh Jadi istilahnya. pemerataan tujuannya menjadi sebuah Ya, pemerataan begitu ya. Baik, ya. Pak Yongki, apa saran dari Pak Yongki ya? Saat ini memang ada banyak, kita kebetulan juga pasti ada pelaku UMKM yang sedang bergabung gitu kan ya. Nah, dan yang Anda mau bertanya juga boleh, tetapi kita menuju pada untuk menuju pada ekonomi yang lebih baik lagi, dan sepertinya tadi Pak Yongki sampaikan untuk ke depan ini kalau kondisi begini, itu akan lebih baik dan akan lebih baik lagi. Sehingga di saat Lebaran nanti tidak akan terjadi sesuatu yang seperti dulu-dulu kemarin. Karena kemarin Pak sempat ramai juga Pak, ada mereka yang mengatakan, waduh kalau kondisi kayak gini, Lebaran bakalan seperti kemarin lagi. Jadi karena Lebaran itu tidak lagi milik orang Indonesia lah, istilahnya seperti itu. Nah begitu. Dan kayaknya seperti yang disampaikan Pak Yongki ya, berharap kita sama-sama bekerja sama untuk menuju pada ekonomi yang akan diraih seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang lalu gitu kan, tidak seperti yang lalu gitu. Nah, pengamatan Pak Yongki, dan apakah ada hal apa yang harus dilakukan oleh kita yang saat ini merasa mulai lesu dalam ekonomi, dalam ya usaha-usaha kecil-kecil lah, mereka seperti itu. Apa Pak kira-kira Ya. sarannya? Nah, intinya ekonomi kita tuh turun ketika ada lockdown. Jadi kalau nggak ada lockdown, nggak ada problem mestinya. Nah, tahun Aman ya, betul. lalu kita mendingan dibanding tahun sebelumnya ya, 2020. Itu lebih. Jadi lebaran tahun lalu, kan tahun 2020 kita nggak boleh lebaran, lockdown. Ya, tapi Benar tahun total lalu ya. 2021 tuh kita boleh lebaran gitu misalnya ya, terpaksa boleh lebaran ya, udah dibilang jangan pulang tapi tetap pulang. Tapi kita lihat beberapa penjualan meningkat gitu. Tapi memang nggak sekuat sebelum COVID ya, seperti itu gitu ya. Karena semua kan waktu itu kan ada dampak PHK, dampak Iya, pengurangan, betul, ya kan, betul, betul, employment di betul. rumah, work from home gitu-gituan. Jadi nggak maksimal. Tetapi kayak contohnya misalnya biskuit ya. Tahun lalu biskuit tuh habis. 10 hari sebelum Lebaran, you cari biskuit nggak Iya, ada. Biskuit Lebaran tuh nggak ada. benar-benar. Istilahnya. Jadi lumayan lah oke. Ya. Tahun ini harusnya lebih oke lagi. Lebih Justru baik. seperti itu. Karena nggak ada lockdown. Sudah pasti nggak ada lockdown. Percaya saya. Gitu istilahnya. Jadi Sudah pasti nggak ada. silakan belanja. Amin, Ya. amin. Justru yang penting adalah kalau boleh itu dia bayar THR-nya tepat waktu. Sehingga bisa Lebaran. Gitu saja. Gitu. Iya. Iya, gitu. Iya. Oke, jadi bayar lebarannya tepat waktu supaya bisa menikmati lebaran. Nah, itu permasalahannya. Kalau kondisi ekonomi seperti ini kayaknya bayarnya bisa tepat waktu ya, Pak ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin tidak bisa tepat waktu begitu ya, Pak ya. Iya. Kemarin-kemarin Oke. juga pusing mau bayar THR-nya dari mana, duitnya nggak ada gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kan udah lumayan jalan, adalah bagi-bagi seperti itu gitu aja. Iya, ya pokoknya kita tentukan dulu lah seperti itu ya. Ya memang perlu banget ya hal itu kita mulai ditata. Memang tidak cuma begitu. Permasalahannya kalau kondisi seperti ini ya berarti kita juga harus belajar bagaimana pengurangan pengeluaran kita, bagaimana cara kita menambah income gitu kan. Memang perlu nih cara kita menambah income. Tetapi di kondisi saat ini, aduh menambah income caranya gimana ya? Agak sulit juga untuk bisa menambah income. Tetapi itulah manusia itu perlu kreatif. Tadi Pak Yongki sampaikan kekreatifan itu perlu. Pak Yongki, ada banyak beberapa para pengusaha, beberapa pelaku bisnis yang saat ini mengalami keterpurukan, tapi jadi kreatifnya tidak muncul. Tidak muncul ya karena keadaan, dan kayak ada sisi-sisi trauma yang harus terjadi di depan mata gitu. Bagaimana untuk membangkitkan, harusnya seperti apa cara berpikirnya agar kita kembali bangkit. Memang nomor satu adalah saat kita punya masalah kita bisa bangkit, itu yang paling penting. Tapi kalau kita menikmati dari kebangkitan itu atau kita ada, ya kayaknya nggak pernah akan bisa ya Pak Yonggi ya. Silakan Pak Yonggi. Waduh, kalau bangkrut ya nggak bisa dinikmatin. Intinya harus bangkit cepetan. Bangkit gitu ya. Jangan terlalu lama-lama. Karena opportunity itu banyak. So istilahnya tinggal kita bagaimana mencari opportunity atau menggarap opportunity yang lewat gitu ya. Karena opportunity itu banyak yang di depan kita seliwar-seliwar.
kitanya mindsetnya salah, jadi nggak nangkep gitu istilahnya. Mm-mm. Nah itu dia. Jadi Indonesia ini banyak sekali opportunity, nggak bilang nggak bisa nggak ada gitu loh. Makanya kita Kadin Mm-mm. juga menggarap yang namanya trading, investasi dan juga resort. Ya resort kita tuh kan Mm. bagus-bagus. Cuma kan itu dia mental Mm. kita ngelolanya, ya kan hotelnya, stafnya, Mm-mm. karyawannya gitu istilahnya. Ya memang Mm-mm. selama ini yang paling bagus dalam hal hospitality kan Bali, karena memang culture-nya Mm-mm. mereka tuh melayani gitu istilahnya. Beda ya. Nah, inilah ya pulau lain yang harus belajar ya, Sumatera, Kalimantan Mm-mm. semua ya bisa belajar kita dari teman-teman di Bali gitu loh, bagaimana pelayanan yang bagus Mm-mm. gitu istilahnya. Iya, Ya, iya. bangun Mm-mm. infrastruktur gitu istilahnya. Kita sih Mm-mm. yakin bahwa anak-anak muda zaman sekarang kan belajar dari YouTube aja udah banyak gitu ya. Jadi makanya kita minta Mm-mm. teman-teman ya coba browsing sosial media, informasi itu kan udah di mana-mana. Jadi tinggal di browsing Benar-benar ya. saja, dapetin info, di copy paste, jalanin, selesai gitu istilahnya, ya kan? Mm-mm. So intinya carilah ide-ide baru, imajinasi baru, jalanin, Mm-mm. ya kan? Nah kalau soal Mm-mm. modal itu di apa digital juga banyak yang kasih Mm-mm. modal, ya itu ada yang banyak sedikit Oke. triliunan terus, ya kan? Tapi ya Mm-mm. hasilnya nggak ada juga gitu. Mendingan Anda sebagai kalau punya startup yang bagus ya itu dia Mm-mm. fokus pada sekali lagi kalau buat Lakukan. saya sih Mm-mm. fokus pada cuan ya, banyak startup yang nggak Mm-mm. fokus pada cuan gitu istilahnya, jadi apa namanya bangkrut duluan 2 atau 3 tahun juga pasti ambruk gitu istilahnya karena nggak ada basis fondasi profitnya gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Yogi ada dua kata itu jalanin lagi, jalanin lagi. Nah, permasalahannya Anda belajar, Anda melihat, Anda menyaksikan. Tapi setelah itu Bang harus dijalanin, dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan ya sudah Anda nggak akan bangkit ya Pak ya. Pak ini ada yang sudah bertanya yang pasti ya Pak ya. Pak, saya ingin membuka toko, nggak apa-apa ya Pak Yonggi ya pertanyaannya. Ya. Membuka toko, bisakah mengambil ke pabrik langsung atau hanya bisa ambil dari supermarket? Karena setahu saya harga pabrik itu lebih murah. Mohon saran ini Pak Yonggi. Waduh, ini toko apa ya? Ya, dia membuka toko di rumah, bisakah mengambil? Ya, ini nggak kurang jelas ya. Mengambil ke Iya, pabrik ini langsung atau hanya? ya persoalannya memang kalau bisa langsung ke pabrik lebih bagus, harga lebih murah. Cuma bisa nggak ngambil Oke, dari pabrik? Kan nggak bisa karena kebanyakan. ada, betul Iya, ya Pak mereka ya. udah punya distributor dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau paling bagus ya Mm-mm, Anda distributor pun nggak bisa ngasih secara personal ya kecuali Anda mungkin mm-mm. saudaranya atau teman baiknya ya gitu. Silakan gitu loh ya kan. Tapi kalau nggak Betul, bisa ya betul. itu mesti ngambil dari mungkin agen-agennya dia gitu yang sudah ada Hmm, salurannya gitu. Kalau agen pasti lebih murah juga tetap dibanding retail di toko gitu. Ya kalau memang mm-mm. mau profit harusnya dari agen gitu ya. Kalau misalnya pun, tapi kalau misalnya Anda melihat bahwa wah daerah Anda nggak terjangkau Pak sama pupuk itu, nah Anda beli di toko daerah lain, Anda jual tempat Anda masih bisa untung, silakan, bisa juga gitu istilahnya. Ya Iya, no benar problem. sekali. Ya karena memang Heeh. di Indonesia problemnya adalah availability. Ya keberadaan produk Mm-mm. tuh masih terbatas, distribusi masih Mm-mm. terbatas. Jadi kalau Anda bisa Mm-mm. bawa itu produk ke Anda terus Anda jual dapat untung ya jalanin gitu istilahnya. Jalanin, Ya, tetapi jalanin ya ya Pak ya. nanti Mm-mm. kalau udah besar lama-lama kan mungkin Anda ditunjuk jadi agennya juga bisa gitu istilahnya. Oh bisa, Begitu ya. iya Ya karena saya benar, nggak jelas benar. nih masalahnya ini dagangnya apa nih. Hmm, ya benar ya. Jadi memang seperti itu ya. Gini karena pertanyaan Anda juga masih belum jelas. Tapi kalau mau menambahkan penjelasan juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas tidak apa-apa. Cara pun bisa dilakukan. Yang paling penting ya, Anda bisa mendapatkan dan Anda bisa memackage atau mengemas dengan lebih baik lagi. Jalanin aja kata Pak Yongki ya seperti itu. Baik, Pak Yongki. Ini satu pertanyaan lagi. Setelah itu saya mau tanya untuk melanjutkan topik kita ya. Pak Yongki saat ini sedang marak yang namanya trading dan lain sebagainya. Nah, karena kondisi pandemi ini orang takut duitnya habis karena tidak jelas. Tetapi lebih tidak jelas lagi kalau mengikut trading dan akhirnya uang tidak kembali karena saya melihat ada teman saya yang ternyata loss begitu. Ada saran Pak, karena saya ini anak muda, senang mendengarkan perbincangan kali ini. Memang saya ada dana karena saya kena PHK dan lain sebagainya. Ya. Tetapi saya kepengen bisa memulai dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yongki, senang bisa melihat Pak Yongki kali ini melalui YouTube. Iya, silakan Pak Ya, Yongki. so intinya kalau Anda punya uang
PHK dan macam-macam, Anda gunakan untuk bisnis yang solid deh, gitu loh. Kalau Yang trading itu kan solid high ya. risk, ya trading itu high resiko di sana. Jadi Iya betul. kalau high resiko tuh Anda jangan pakai duit yang core, yang utama, itu mungkin duit sisa-sisa Anda pakai bolehlah gitu istilahnya. Tapi kalau yang core, ya Anda pakai untuk bisnis yang solid seperti itu gitu lah. Apalagi ya itu anak muda zaman sekarang maunya cepet kaya, ya kan? Kerjanya kurang Nggak maunya mau cepet kerja kaya. Pak, iya betul-betul Nah, mager ya. mainnya digital, ya apalagi sekarang Mm. ya kan ada arus yang namanya FOMO, fear of missing out. Orang lain Iya betul. buru-buru semua kelihatannya kok kita kagak ikut, kagak tren, kagak keren gitu Kagak istilahnya tren kan. ya. Akhirnya ikut ya padahal mereka buru-buru kejeblos gitu kan, buru-buru masuk jurang. Akhirnya kita juga masuk jurang gitu istilahnya. Jadi hati-hati, zaman digital ini banyak sekali penipuan-penipuan. Kemarin saya dapat WhatsApp selama 10 tahun terakhir sudah 117 triliun duit orang hilang Indonesia di sini karena banyak Iya betul. penipuan-penipuan kayak gitu istilahnya ya. Entah ada yang robot lah, apakah terserah lah ngomongnya lah. Pokoknya yang kalau Anda nggak ngelihat itu, ini untungnya dari mana nggak kelihatan ya. Tahu-tahu cuma untung gede aja, itu pasti bohong. Iya benar. Kalau buat saya prinsipnya sih Tuhan sudah katakan dari awal, manusia ya, yuk cari usaha pakai keringat. Ya kalau nyari usaha nggak ada keringatnya atau kaya itu udah pasti bohong gitu istilahnya ya. Ya maaf untuk bicara gitu ya. So intinya tapi benar ya betul Pak, terus Pak. ya jadi kita harus produktif gitu istilahnya. Jadi makanya tolong tanya-tanya dulu, konsultasi dulu dengan orang-orang yang mengerti bidangnya. Ya jangan main asal, sayang uangnya seperti itu karena zaman sekarang main digital tuh masuknya gampang, hilang juga gampang. Dan gede lagi gitu istilahnya ya. Nanti sayang banget ya, you punya uang hilang secara cepat gitu, nguap nyarinya setengah mati, Anda mesti kerja, atau PHK, atau hilang juga duitnya, gitu loh. Ya. Oke. Menarik banget ya. Jadi sekali lagi berhati-hati. Jadi Anda mesti kalau spend money kayak gini mesti jangan cuma berpikir dapat untung yang lebih banyak. Nah, tadi Pak Yonggi sampaikan anak muda pengennya dapat uang tapi tidak kerja mikir gitu ya. Padahal ya harus pakai keringat kita. Kalau orang keluar keringat kan nggak ada diem keluar keringat. Pasti tuh mikir berat atau melakukan pekerjaan berat ya seperti itu. Satu lagi Pak, ini pertanyaan ya. Baik, ada beberapa pertanyaan tapi saya ambil yang ini aja. Siang Pak Yongki, saya ingin membuka sebuah usaha Pak karena memang harus menambah penghasilan. Kebetulan di rumah sepertinya bisa kalau untuk dibuat usaha. Tetapi kalau kepengen buat resto, sekarang semua pada buka resto. Kebetulan posisi saya ada di Semarang, Pak. Kalau semua bikin resto, semua penuh dengan resto. Tetapi saya satu keluarga memang pinter untuk masak, tetapi bagaimana caranya? Ada nggak Pak saran selain usaha resto atau apa, tetapi rumah bisa digunakan untuk menambah income? Terima kasih, sukses untuk Pak Yongki. Ya. So intinya memang kita masih masa pemulihan ya. So kemarin kan ketat sekali, ekonomi juga susah, orang nggak mau spending, gitu ya. So kalau misalnya mau buka usaha yang paling cepat ya makanan, karena tiap orang makan tiap hari, gitu. Nah makanya orang semua nyemplung, yang kaya, yang nggak kaya, semua nyemplung bikin makanan. Ya kan? Tapi apakah betul, kita betul. mesti berhenti karena kebanyakan? Enggak juga. Coba aja dulu kalau Anda memang punya masakan yang bagus. Cuma itu dia skill yang dimiliki sekarang itu kan apa namanya itu gitu misalnya. Ada skill lain nggak? Gitu. Ada talenta lain nggak yang digunakan? Kalau ada coba aja. Gitu. Tapi kalau cuma dicoba itu ya terpaksa coba gitu ya. Tapi Anda sekali lagi perhitungan ya. Jangan asal-asalan aja. Kira-kira masakan yang Anda mau buat itu seperti apa ya, pasarnya berapa besar gitu istilahnya ya, ada mikirnya sedikit lah ya, jangan asal main cemplung aja di sana ya. Memang ada orang yang bilang cemplung aja dulu gitu kan ya boleh aja gitu, tapi kan kita lebih presisi, lebih hati-hati gitu loh. Kalau nanti udah kecemplung tahunnya nggak jalan kan hilang lagi duitnya seperti itu. Makanan tuh kan macam-macam sebenarnya, you bisa kreatif di sana, bisa kreatif, bisa unik gitu ya, bisa ambil posisi, market share gitu. Jadi nggak perlu nyerah dulu juga, jadi bisa dicoba. Tapi itu dia kalau bisa mesti unik ya, mesti unik. Ada marketnya, rasanya juga disurvei dulu ya sama teman-teman, kirimin dulu gitu kan ke Mbak Ehna ya, cobain. Betul.
Kirimin ke teman-teman di radio, sono suruh cobain, enak nggak gitu. Jadi telinganya juga mesti dipasang, hatinya dipasang ya, jangan berkeras. Ya ini nenek saya punya, ini resepnya nenek punya ya. Tetap aja mesti adjust dengan taste-nya orang gitu ya. Apakah anak muda, apa orang tua semua seperti itu. Ya buat saya sih cuma kalau misalnya yang ngetren itu kan sebentar ya, up and down ya. Gitu istilahnya. Jadi kalau memang mau long term ya masakannya mesti yang long term fondasi kayak makanan Jawa lah apa, tapi mungkin ada inovasi sedikit gitu istilahnya. Tapi kalau yang lain-lain kan lifestyle, ngegaya doang gitu istilahnya ya kan. Pasti pendek umurnya gitu loh. Jadi mesti inovasinya mesti lebih cepat lagi, mesti lebih sering gitu istilahnya. Ya buat saya yang menarik ya memang minuman itu kayak misalnya tehnya apalah, bubble tea lah apa, itu kan modalnya air sama gula inovasinya gitu ya. banyak ya. Oh betul. Intinya orang juga haus kok tiap hari gitu saja kan, itu yang menarik buat saya. Mungkin marginnya gede ya, tapi juga memang fighting-nya juga besar gitu ya. Tapi saya nggak tahu rumah Anda letaknya di mana, apakah bisa jualan teh sebanyak itu nggak dari rumah gitu istilahnya. Tetapi kalau sebagai produksi ya bisa aja gitu istilahnya ya, nanti digedein jadi mesti diukur ya. Ya di cabang-cabang lain juga boleh gitu istilahnya. Baik. Somehow memang mesti start, tapi itu dia untuk start ya ini mesti ada perhitungan lah gitu istilahnya. Nggak main nyemplung terus salah kelelep gitu istilahnya. Iya betul, nyemplung berarti kan harus berenang, harus bisa berenang paling tidak lah. Jadi kayak sampai kelelep, kalau nggak bisa berenang ya kelelep. Kalau semua gitu. Iya benar. Nah, dan semoga dengan apa yang disampaikan Pak Yonggi ini ada sebuah pencerahan yang bisa dilakukan tidak-tidaknya ya, survei dulu, dicek dulu kondisinya seperti apa, ataukah mau model dengan online. Tapi saya setuju dengan disampaikan Pak Yonggi yang tidak begitu banyak rugi ya. Jadi kalau makanan yang orang butuh makan ya porsi-porsi nggak usah banyak-banyak lah. Biasanya menu tuh semua ada. Nah itu juga akan pengaruh ya Pak Yonggi ya. Itu juga akan pengaruh membuat ya banyak tersisa. Nanti akhirnya kita yang makan, kita yang jadi gemuk ya. Oke, baik. Nah, Pak Yonggi, kan saat ini memang kondisi seperti yang disampaikan Pak Yonggi, saya percaya ekonomi di Indonesia ini akan jadi lebih baik lagi ya. Ya, tentunya seiring kita kan nggak akan tahu pandemi ini sampai kapan gitu, sampai kapan. Bahkan orang sehebat Pak Yonggi pun juga untuk menebak pandeminya sampai kapan, pasti Pak Yonggi juga bilang belum tahu ya Pak Yonggi ya. Tapi ekonomi sudah bisa dilihat. Pandemi udah mau berakhir, jadi yang ada nanti udah endemi. Mau berakhir. Ya, jadi yang ada endemi. Ya, ini kita ke arah yang lebih baik kok. Jadi makanya saya selalu juga tekankan kita ini balik ke normal, bukan nggak ada new normal, next normal nggak ada. So balik ke normal, semuanya ke arah sana, tinggal ya bagaimana kita memanage gitu loh ya. Persoalannya kalau varian baru nggak ada, kita sebenarnya udah bebas. Cuma persoalannya juga varian ini kan timbul terus yang baru gitu loh. Ya kan? Ini barusan ada lagi nih, the son of Omicron, ada anaknya ternyata. Ada the son of Omicron gitu loh. Jadi dari anak dari Omicron. Iya. Benar-benar sekali ya Pak ya. Jadi memang benar. Nah ini kalau kita berpikir pandemi melulu, ya nanti nggak hilang-hilang. Jadi memang harusnya kita menuju ke endemi ya Pak. Karena memang habis ini endemi, jadi jauh lebih baik lagi dari kondisi pandemi. Jadi kita sudah seperti terbiasa untuk bersebelahan dengan virus itu. Karena tidak hanya cuma virus COVID-19, kita juga bersebelahan dengan banyak virus yang lain yang harus kita cermati dan kita harus hati-hati gitu kan ya. Tetapi memang mau tidak mau dan kita mengakui COVID ini memang melumpuhkan dari segala hal yang terjadi. Maka seperti yang disampaikan Pak Yonggi, saya setuju kata pandemi itu akan menuju ke endemi. Kita akan kembali ke normal ya Pak ya. Jadi dengan kembali ke normal, ya sudah, bukan berarti kita, tetapi tetap kita patuhi prokes kan Pak ya. Prokes tetap akan kita jalani sebagai prokes mah 5 tahun ke depan masih terus minimal. Oke. Nah itu sebagai gaya hidup normal kita ya Pak ya. Iya, kan enak pakai masker. You ngerasa nggak kalau pakai masker nggak pernah pilek sekarang? Batuk. Iya benar Pak, setuju Pak, setuju. Iya benar, pakai masker dulu. Dulu setahun 3 kali setiap musim hujan pasti pilek batuk. Sekarang nggak pernah pilek batuk karena kita rajin pakai masker. Iya betul Pak, itu satu. Yang kedua, biasanya kita kalau ketemu orang kan paling gampang dekat-dekat. Sekarang tuh kalau ngomong sama orang tuh kita jadi
Jadi kayak nggak selalu kepengen dekat gitu kan, karena karena kita sudah pakai masker itu jadi kebiasaan seperti itu. Tapi itulah adaptasi yang harus kita ikuti menuju yang lebih baik lagi gitu kan. Oke, Pak, untuk mengantar kita masuk ke bulan puasa nih ceritanya ya, ke bulan puasa. Ini nggak lama lagi akan mengantar kita masuk ke bulan puasa. Itu biasanya kan mulai nih Pak, ada harga-harga mulai tinggi. Nah, kita sekarang tanya sama Pak Yonggi, biasanya itu pengaruh dari apa ya Pak? Kok sudah mulai harga ini mulai tinggi dikit. Nah, nanti Natal juga begitu. Nah, dan pasti saya mengundang beliau untuk ngomong seperti itu. Silakan Pak Yonggi. Ya intinya memang ini kebiasaan dari pedagang Indonesia. Ya dia tahu kebiasaan ya karena Pak. ya menjelang puasa demand akan tinggi. Ketika demand akan tinggi, dia naikin harga sedikit setahun sekali dong dia pikir ya. Kapan sih dagang laku kenceng? Ya udahlah setahun sekali supaya saya juga bisa lebaran ya kan. Masa yang beli terus yang lebaran ya kan, sekali pedagang lebaran. Nah ini mindsetnya Indonesia kan kayak gitu. Jadi dinaik-naikin gitu istilahnya ya kan. Tapi memang ada hal lain di luar itu ya, ada soal shipping mahal ya kan, ada soal itu gagal panen juga ada gitu. Tapi overall ya. memang menjelang lebaran somehow kalau yang nggak ada impact apa alam dan macam-macam pasti itu pedagang naikin gitu ya. Yang main ya naikin ya. sedikit nggak apa-apa lah gitu ya kalau naikin sedikit, tapi kalau naiknya gede-gede ya kasihan rakyat gitu istilahnya. Kayak gitu loh. Gitu. Memang antisipasi ada inflasi. Di luar negeri inflasi sudah sangat tinggi ya, bukan gara-gara lebaran. Luar negeri kan nggak ada lebaran gitu ya. Iya benar, lebaran Indonesia. Indonesia apa ya sambil nyelam lah, sambil lebaran, sambil naik harga gitu istilahnya kalau kita lihat. Iya baik, tapi kita harus waspada juga ya. Makanya sampai pemerintah juga ikut turun tangan kalau pemerintah pokoknya harga seperti pernah terjadi harga daging nggak boleh lebih dari ini. Berarti pemerintah tahu bahwa tidak ada masalah dengan alam masalah daging ini ya Pak ya. Berarti kan begitu. Nah, betul ya Pak ya. Ini buat saya ya pribadi namanya harga HET juga buat saya nggak efektif. Pemerintah kasih HET juga tetap aja harganya di atas HET kok gitu istilahnya. Dan buat pengusaha mau ngapain HET? Kalau memang mau dicoba dibantu, itu kelas bawah aja dibantu. Ya kan, dibikinkanlah minyak goreng curahnya yang baik, suplainya bagus semua, gula juga demikian gitu loh. Tapi kalau menengah ke atas maunya kan branded product yang lebih mahal, lebih premium. Kan dia mau punya pilihan gitu istilahnya. Ya, terus kalau dihayatin semua inovasinya nggak akan ada. Gimana mau bikin inovasi produk gitu loh kalau harganya dipatok gitu. Ya, nggak untung gitu istilahnya. Jadi nggak ada inovasi, mati. Gitu istilahnya. Jadi yang mau di-HET ya silakan yang untuk kelas bawah lah. Yang kelas bawah aja perlu dibantu, ya. harus dibantu. Tapi kelas menengah ke atas nggak perlu dibantu. Dia nyari sesuatu yang bagus. Kalau dikasih HET ya keenakan yang kelas atas nikmatin harga murah subsidi gitu istilahnya. Ya kan? Iya baik gitu. Ya benar setuju Pak. Berharap ada yang ya bisa dilakukan. Berharap pemerintah juga bisa memberikan usulan ini bisa masuk lah ya setidaknya dibantu kelas yang bawah gitu. Seperti dibikin kemarin aja, dibikin kayak gimana, aplikasi. Pak? Nah ini anak-anak muda yang denger nih, coba dibikin apps lah ya. Nah benar. Kita ke pom bensin saat ini ya kan. Kalau belanja namanya biosolar itu didata dulu sama dia. Ini mobil plat nomornya berapa, baru bisa dapetin yang subsidi biosolar. Nah sama, kalau orang mau beli yang 1 liter minyak goreng subsidi, tolong pakai apps dulu, kayak Peduli Lindungi kan gampang gitu misalnya kan. Baik, iya. Jadi yang kaya jangan beli dong yang subsidi gitu istilahnya kan. Bayar yang sesungguhnya gitu loh. Kayak gitu loh. Tolong kalau ada yang bisa bikin langsung kontakin Menteri Perdagangan nih udah dibikinin apps-nya suruh pakai gitu. Iya betul, karena kan sekarang harus begitu karena ya ini memang kondisi saat ini ya. Jadi akselerasi percepatannya itu ada dan anak muda sekarang kan kreatif banget nih ya. Mestinya bisa dibikin. Nah, itu mungkin saran dari Pak Yonggi itu bisa. Tapi benar Pak, waktu kemarin harga minyak itu melambung tinggi. Melambung tinggi. Memang benar sekali terasa banget Pak untuk orang yang menengah ke bawah lah ya. Terasa sekali bagaimana harga dan saat dibukanya harga murah Pak. Harga murah sedikit itu tapi ternyata yang beli itu justru
mereka para pedagang gitu loh, para pedagang. Nah, akhirnya ketahuan loh, kenapa nggak ada? Karena diborong semua. Nah, kayak gitu. Memang sulit. Kayak Indonesia itu kan sangat terkenal dengan panik buying ya Pak ya. Panik buying. Nah, seperti itu ya, berharap dengan kondisi yang akan datang akan lebih baik ya Pak. Gimana Pak Yonggi? Saya rasa sih kalau minyak goreng bukan karena panik sesuatu nih, karena memang langka gitu loh, ya kan. Tapi minyak banyak kok. Kalau yang menengah atas tenang-tenang aja, nggak ada minyak goreng Tenang-tenang sawit. aja. Banyak minyak jagung juga ada kok, gitu istilahnya, nggak usah Iya, benar. Ya, yang kelas bawah aja nih kalau bisa, karena kan kelas bawah tuh perlu luas sekali daerah distribusinya, jadi Iya, perlu waktu gitu loh. benar. Jadi pemerintah juga nggak bisa secara instan nuntut untuk distribusi cepat gitu, istilahnya untuk HET dan macam-macam, karena barangnya nggak ada, disuruh jual rugi ya orang juga rada-rada Nggak segen mau. nih gitu loh. Disuruh jual rugi, kok saya disuruh rugi gitu loh, kenapa saya mesti rugi gitu loh. Makanya HET you tinggal cek kok di harga ada itu websitenya, Jakarta juga ada. Oke, berapa harga di pasar, di atas HET semuanya gitu loh. Jadi buat apa dipasang HET? Betul ya, Gitu loh. harganya. Ya, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dan kita tidak bisa pungkiri ya. Ya, berarti saat ini kalau yang ada susah-susah, tapi bagus juga kalau kita mengurangi goreng-goreng di rumah gitu, nggak apa-apa. Tetapi yang jualan itu memang ya, jualan-jualan seperti itu banyak, itu jadi masalah. Tapi sebenarnya saya setuju dengan kata Pak Yonggi, bagaimana kalau minyak curah yang dijual itu juga diberi kualitas yang bagus, yang orang nggak mau beli minyak curah karena memang kualitasnya yang kurang ini kurang itu. Tapi ya, saya belum mencoba sih, dulu pernah mencoba tapi lupa rasanya. Lupa rasanya seperti apa, tetapi berharap ya itu semua bisa akan menjadi lebih baik lagi ya. Nah, anak muda yang mendengarkan mungkin bisa nih kalau bisa bikin aplikasi, nah jadi terdetek semuanya, jadi semua punya aplikasi. Seperti kalau pergi ke mall sekarang, Peduli Lindungi. Bahkan sekarang kalau tidak punya Peduli Lindungi, itu pun bisa ada tindakan di toko-toko atau di apa-apa, itu bisa disegel ya pokoknya, kalau tidak ada sistem-sistem yang bisa membuat orang bisa membeli dengan bebas. Jadi tidak seperti itu. Baik, memang menarik ya Pak, di kondisi pandemi ini, kalau menurut saya membuat kekreatifan orang muncul. Betul nggak sih Pak? The power of kepepet itu bisa muncul. Benar nggak sih Pak? Betul ya? Ya, ini intinya. Tapi saya yakin kok banyak anak muda yang nggak perlu dipepet juga kreatif gitu ya. Cuma kalau pepet kan memang lebih kepaksa, lebih kreatif ya Pak. Istilahnya. Ya, lebih kepaksa, akhirnya lebih cepat diusahakan gitu istilahnya ya. Ya, jadi ya karena seperti itu ya, harus semuanya bisa melakukan, dan ya harus mau tidak mau kita harus jalani, harus dilewati begitu. Memang beberapa perubahan-perubahan yang terjadi kadang membuat kita bingung juga ya, berapa perubahan-perubahan. Tapi yang jelas untuk masalah ekonomi kita percaya akan menuju yang lebih baik lagi, sampai kondisi nanti oke. Tapi tadi Pak Yonggi bilang kalau pakai masker dengan gaya seperti ini masih 5 tahun lagi, masih 5 tahun lagi ya. Tetapi ke depan ini akan masuk kepada endemi seperti itu. Oke, Pak Yonggi, tadi Pak Yonggi sudah sampaikan bahwa kembali masuk di Lebaran semua akan jadi lebih baik lagi, semua jadi akan lebih baik lagi, termasuk untuk sektor-sektor pariwisata dan lain sebagainya. Pariwisata, bahkan perhotelan dan lain sebagainya, ini kayaknya bagaimana Pak? Ekonomi dari mereka itu akan jadi baik juga ya Pak ya? Sekarang sudah lebih baik sih dari yang lalu ya? Ya. Kemarin hotel full kok. You cari hotel di Jogja nggak ada, penuh semua. Bali nggak, ya Bali sih masih banyak ya karena orang masih ke sana. So intinya adalah Bandung penuh, Jakarta penuh gitu. Selama kalau udah nggak di lockdown, ya orang akan keluar. Makanya ini masanya revenge. Ya, revenge tuh orang udah apa ya, udah muak banget lah ya. Kebanyakan di rumah, keluar ya keluar ya. Kantor, jadi dia pengen keluar, pengen kerja di luar, pengen di outdoor, pengen jalan-jalan seperti dulu, makan, ketawa-ketawa gitu istilahnya, ya kan manusia perlu sosial gitu loh, nggak bisa di penjara terus gitu istilahnya kan. Jadi ini pasti akan naik terus gitu. Di luar negeri juga gitu kok, naik gitu. Makanya kita jagalah ya Omikron ini supaya bisa terkendali, rendah, sehingga ekonominya jalan gitu, misalnya orang masih bisa belanja, masih bisa jalan-jalan,
sehingga kembali seperti dulu lagi gitu. Ini yang lagi diusahakan oleh pemerintah ya, sambil ciptakan area-area baru ya, turisme yang baru, mudah-mudahan investor masuk dari luar negeri ke dalam negeri di sini gitu loh. Makanya kenapa pemerintah masih coba tekan dulu dengan level 3 gitu ya, supaya ini selesai ya kan, karena kita akan jadi hostnya B20 dan G20. Jadi banyak kan investor masuk ke Indonesia nanti ya segera 2022 ini, makanya dibikin lebih nyaman. Aduh, amin. Ya kan, jangan ada penyakit-penyakit yang mengganggu di sini. Jadi mudah-mudahan lah ya Indonesia mendatangkan investor, investasi masuk sehingga uangnya bisa dipakai ya untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Iya, betul sekali, Pak. Ini ada pertanyaan. Tadi Pak Yongki cerita ya, ternyata Kadin ITH, wah itu akan mengantar para UMKM juga untuk bisa go internasional dengan segala sesuatunya. Kami kebetulan mendengarkan satu grup dari UMKM yang ada di Kota Semarang ini, wah menyambut agar bisa dirasakan oleh para pelaku atau para pekerja yang modelnya seperti kami hanya di rumahan, tetapi bisa membawa beberapa orang untuk bekerja. Terima kasih Pak Yongki. Nah, ini Ya, mungkin intinya mereka memang itu dia. Kita semua UKM kita tahu ya, Anda semua pengen ekspor, tapi mesti disiapkan ya dalam hal kualitas dan kapasitas. Ya, bisa nggak penuhin dalam negeri dulu secara konsisten. Tapi kalau memang itu produknya itu adalah premium yang mahal, cocok di luar negeri, ya nggak apa-apa, langsung ke luar negeri nggak apa-apa. Cuma biasanya dituntut ya untuk bisa ada minimal ya produk ketika mereka beli itu ada minimal. Jadi Anda mesti siap-siap secara produksi ya, orang-orangnya cukup nggak untuk produksi, lantas juga secara finansial gitu ya, modalnya seperti itu. Ya, dari kita sih nanti bagi UKM yang sudah punya track record ya, misalnya setahun 2 tahun, itu kita bisa dapetin loan dulu ya. Ketika ada yang beli, Anda punya produk, dia pakai invoice, itu kita bisa bayarkan 90% di muka. Nah, begitu terima 90% itu kan bisa buat bikin produksi lagi, gitu istilahnya. Oh iya. Ya, nah jadi dipakai buat produksi lagi di sana gitu istilahnya. Sehingga dia bisa continue gitu istilahnya ya. Kalau kemarin kan enggak, biasanya suka cekak di modal. Gitu loh. Betul. Jadi Terus berhenti ya, nunggu Pak ya? dibayar, iya nunggu dibayar 2 bulan, 3 bulan, waduh mati juga lama-lama nungguin pembayaran kelamaan gitu istilahnya ya. Nah ini saya carikan satu jalan dari Singapura, dia bisa bayarin 90%. Nanti 10%-nya Aduh, sisa keren. pada waktu ada pembayaran dari si pembelinya di luar negeri. Beres semuanya. Ya ini yang Keren saya lagi banget. cari jalan ya, financing dan sebagainya macam-macam. Tapi saya yakin ini kalau udah jalan nanti ya, kita punya Kadin pasti dari pemerintah akan pakai gitu ya, dia akan kucurkan dana lebih banyak lagi, lebih mudah lagi gitu istilahnya. Ya, tapi itu dia saya minta teman-teman selalu orientasinya adalah ekspor kalau boleh ya, kualitas. Anda tinggal baca internet ya, kontennya, labelnya, brandnya semua. Dan saya syaratkan kalau yang mau ikut Kadin itu harus punya namanya brand story. Oke? Cerita mengenai brand itu. Ini kenapa dibuat? Buatnya bagaimana? Itu yang kita jual, bukan produk. Karena kalau produk itu hanya sebagai nanti komoditas, nanti akhirnya perang harga. Ya, jadi kumpulkan cerita-cerita yang menarik dari produk Anda. Nah, itu yang paling penting buat ke depan di sana. So we sell the story, experience. Ya. Coba iya, iya benar sekali, dan biasanya kan kalau Anda punya kelas-kelas produk-produk premium itu akan lebih bagus lagi kan ya. Nah, tapi memang benar, biasanya kalau kita membuat ini para UKM 1, 2 ya itu nggak boleh bosan, harus dibikin yang bagus, dibikin yang benar-benar punya standar ya, standarnya itu ya standar yang bagus ya, kelas premium ya paling tidak seperti itu. Nah, ini kita sambut deh ya Pak Yonggi akan hal ini, dan silakan aja. Kalau memang Anda harus belajar, ya paling tidak Anda saat ini punya dulu seperti yang dibilang Pak Yongki tadi ya, seperti brand story Anda dulu, silakan dibuat. Nah, silakan seperti apa. Nanti mungkin harus masuk ke Kadin di masing-masing kota ya Pak ya, seperti itu ya Pak Yongki ya. Saya nanti minta Kadin daerah untuk bisa aktif ya, untuk bisa kumpulkan gitu istilahnya, ya kan?
Kayak gitu loh. Oke, Ya, jadi baik. tadi Ya, buat saya terakhir kata-kata ya, intinya kalau Anda buat nanti tadi ada yang nanya soal Pak bikin usaha makanan oke nggak gitu. Mau makanan, non makanan semua simple. Tolong jual brand story gitu ya. Jadi saya punya temen nih, Oke. contoh doang nih ya, punya temen di Bali kan udah tahu namanya masakan bebek udah umum, ya kan, bebek Bali, bebek apalah semua. Betul Ya, ya. tapi teman saya ini bikin namanya bebek timbungan. Nah, disitulah dia bikin story bahwa ini masakan adalah masakan Raja Bali zaman dulu. Nah, loh, gitu loh, ya kan? Kan menarik di situ, ya kan? Raja Bali makan Sesuatu yang begini nih. berbeda. Nah, kayak apa nih semua gitu loh. Jadi sekali lagi, jualah itu gitu ya, jangan jualan ayam geprek. Nah, tapi nggak ada story-nya ayam geprek. Ya misalnya Geprek yang beda ya Pak ya. Geprek yang beda, Pak sesuatu yang berbeda gitu. Baik Pak. Nah ini Pak katanya gini, tapi ini nggak harus dijawab sekarang ya. Besok aja ketemu dengan beliau. Pak diajarin dong Pak bagaimana caranya menjadi pemula-pemula ini supaya kita tidak gagal di kemudian hari. Next time ya ngobrol dengan beliau akan diajarin bagaimana gitu. Dan terima kasih untuk tadi Pak, jadi takut untuk bermain trading. Takut bermain trading, hentikan aja. Takut abal-abal. Baik, Pak Yonggi, sebelum kita menutup di perbincangan ini, pesan semangatnya dong Pak buat kita semuanya. Iya, jadi seperti disampaikan beliau, percaya kalau kita mau kreatif dan kreatif, pasti segala sesuatunya akan ada di tangan kita. Karena keberhasilan terjadi saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Silakan Pak Yonggi pesannya. Ya. Intinya di masa pandemi ini seperti tikungan. Ya, kita kan lagi balapan terus. Oke, buat saya kalau suatu krisis, apakah itu COVID-19 atau krisis keuangan, itu adalah tikungan dalam perjalanan ekonomi gitu ya. Nah, tikungan itu yang selalu dipakai pembalap untuk bisa take over musuhnya. Betul. Oke, bisa betul. dapetin nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu di depan di tikungan. Nggak mungkin di jalan lurus. Kalau di jalan lurus tuh geber-geberan mesin. Ya, nggak ada seninya di sana, tapi tikungan tuh kesempatannya besar. Makanya buat anak-anak muda kalau mau jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 di industri, di sektor, di kotanya atau apa, ya sekarang gitu loh, nggak ada tempat lagi, nggak ada waktu lain. Jadi kalau bisa pelajarin siapa yang lagi turun iklannya, siapa yang lagi lemah, sikat di sana gitu loh. Oke. Ya, jadi mesti cek lalu kerjakan begitu. Baik Pak Yonggi, terima kasih atas waktunya dan Pak Demi untuk pertanyaan yang bisa kita akomodasikan bertemu dengan beliau di kesempatan yang akan datang, dan beliau tetap memberikan waktu untuk kita semua meski beliau ada di Jakarta. Keren, luar biasa. Akhir kata saya Ekna bersama dengan narasumber yang luar biasa. Mohon diri dari sisi ruang dengar dan harapan Anda.